Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Jumpa lagi bersama saya hari ini dalam renungan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ciri-ciri Kristen KTP. Sekali lagi tema kita hari ini adalah ciri-ciri Kristen KTP. Saya menyampaikan renungan ini, kebenaran firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk menilai diri saya lebih baik, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertanya dalam diri kita, termasuk saya sendiri juga, apakah selama ini kita sudah menjadi orang Kristen sejati yang betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, atau justru kita selama ini hanya sebagai orang-orang Kristen KTP, hanya status kita di KTP bahwa kita seorang yang beragama Kristen, tetapi kita tidak betul-betul memaknai kekristenan itu dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya akan membawa Anda, memberitahu Anda bagaimana ciri-ciri orang Kristen KTP, orang-orang yang hanya tidak benar-benar orang Kristen yang takut Tuhan, tapi hanya Kristen KTP. Ciri yang pertama adalah ciri-ciri Kristen KTP yang pertama adalah cuma mendengar dan mengetahui ayat Alkitab tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, ciri pertama Kristen KTP yaitu cuma mendengar dan mengetahui ayat Alkitab tetapi tidak melakukannya. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Sekali lagi, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacanya secara cepat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekali lagi saya ulangi, ciri-ciri Kristen KTP yang pertama adalah hanya mendengar dan hanya tahu ayat Alkitab tetapi tidak pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kebenaran firman Tuhan berkata, orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia seperti ketika engkau bangun rumah di atas pasir, mudah goyah, mudah roboh. Karena itu banyak di luar sana orang-orang yang hidup, kelihatannya dia orang-orang Kristen, kelihatannya dia rajin ibadah, kelihatannya hari Minggu dia pergi ibadah, namun dia tidak sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman itu. Orang-orang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia hanya sebatas mendengarnya dan lalu begitu saja dalam hidupnya. Dia tidak benar-benar memaknai, tidak benar-benar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Imannya menjadi lemah. Dia menjadi orang-orang Kristen yang hanya orang-orang Kristen KTP. Dulu kita ingat waktu kita masih kecil, kita sekolah minggu, kita sering diberi ayat-ayat hafalan oleh guru-guru sekolah minggu. Untuk sepanjang minggu ini kita hafalkan, lalu minggu depannya kita berdiri di depan teman-teman kita dan mulai menghafalkan ayat yang sudah diberikan kepada guru sekolah minggu kita. Atau ketika Natal pada saat pembakaran lilin, kita masing-masing sudah diberi ayat hafalan masing-masing. Untuk sebelum lilin dibakar, kita menghafalkan ayat hafalan kita masing-masing. Nah, orang Kristen pun seperti itu. Apakah kita selamanya hanya ingin menjadi anak kecil, selamanya kita hanya ingin menjadi anak sekolah minggu? Kelihatannya kita sudah dewasa, kelihatannya umur kita sudah tua, sudah besar, namun iman kita masih seperti anak kecil yang hanya tahu menghafal ayat hafalan, yang hanya tahu menghafal ayat Alkitab, tapi dia belum mengerti, belum bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita mau dianggap terus sebagai anak kecil yang rohani, kelihatan tubuh kita, umur kita bertambah, kita dewasa secara jasmani, namun rohani kita hanya tetap seperti anak sekolah minggu? Kita tahu begitu banyak ayat-ayat Alkitab, hari Minggu kita datang, ada orang-orang yang hanya tahu buat status rohani. Dia menaikkan begitu banyak ayat-ayat Alkitab dan orang-orang menilai dia menjadi orang yang rohani hanya karena status-statusnya, padahal dia hanya tahu hafal ayat-ayat Alkitab saja, dia hanya bisa bagi ayat Alkitab saja. Tidak salah, namun lebih penting daripada engkau hanya hafal ayat-ayat Alkitab, lebih penting dari hanya engkau mendengar, tetapi lebih dari itu, lebih penting untuk engkau melakukannya. Tadi kebenaran firman Tuhan berkata,
Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Ia sama dengan orang bijaksana, tidak mudah goyah, tidak mudah ketika badai datang, persoalan datang, dia tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Tetapi sebaliknya, orang hanya yang tahu tentang kebenaran, hanya sekedar mendengarnya, hanya sekedar menghafal tanpa melakukannya. Ketika badai datang, ketika persoalan hidup datang, dia mudah goyah. Itu ciri-ciri orang Kristen KTP yang pertama, bahwa dia hanya tahu, dia hanya pernah dengar, hanya hafal ayat Alkitab tanpa mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang kedua, ciri-ciri Kristen KTP yang kedua adalah ikut Yesus karena mau hal-hal dari Yesus. Ikut Tuhan hanya karena mau hal-hal dari Tuhan. Apa itu? Berkat Tuhan. Tanpa bukan karena mau Tuhannya, tapi berkatnya. Ikut Tuhan karena mau berkat Tuhan, bukan karena Tuhannya sendiri. Berapa banyak orang-orang Kristen hari-hari ini hidup hanya karena ingin diberkati, hidup hanya karena apa? Ingin dicukupi keuangannya, hanya ingin apa? Diberikan kesehatan dan banyak hal-hal yang ingin dia inginkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, memenuhi keinginannya, bukan kebutuhan rohani, tetapi jasmani, keinginan dagingnya. Hari-hari ini banyak orang Kristen datang ibadah hanya untuk mencari keuntungan, orang-orang Kristen datang ibadah hanya untuk diberkati, orang-orang Kristen datang ibadah hanya untuk diberi kesembuhan, hanya untuk diberi mujizat, tanpa mau mengalami Tuhan sendiri, tanpa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri. Kita buka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mengapa Anda mengikut Tuhan? Mengapa Anda mengikut Yesus? Apakah Anda mengikut Tuhan Yesus karena sungguh-sungguh engkau menyadari Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Anda menyadari bahwa Dia 2000 tahun yang lalu Dia rela mati di kayu salib, berkorban, mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa kita, untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan kita, untuk menyelamatkan kita. Atau justru engkau mengikut Tuhan Yesus hanya karena ingin mendapat sesuatu darinya, hanya ingin berkat dicurahkan tanpa engkau sendiri rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah selama ini yang engkau cari hanya berkat Tuhan, bukan Tuhannya? Yang engkau cari hanya berkatnya, bukan sumber berkatnya? Itu yang patut kita dipertanyakan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita bilang kita orang Kristen sejati, tetapi kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang kita cari hanya berkatnya, hanya keuangan, hanya ingin kita selalu diberi kesehatan, kelimpahan, dan semua hal-hal duniawi, hal keinginan daging. Mari kita lihat, koreksi diri kita masing-masing, tanpa menjudge orang lain, tanpa menilai orang lain. Kita lihat diri kita masing-masing. Jangan kita pandai membicarakan orang lain sedangkan diri kita saja belum kita benarkan, belum kita benahi, belum kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita juga masih sebagai orang-orang Kristen KTP, orang Kristen yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, mari kita hidup makin hari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, tanpa engkau minta pun, tanpa engkau cari berkat pun, Tuhan yang akan berikan sendiri kepadamu. Tetapi ketika engkau berusaha untuk mencari berkat Tuhan, tanpa mencari Tuhan terlebih dahulu, suatu saat engkau bisa kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Yang engkau cari berkat Tuhan, yang engkau cari hal-hal yang hanya engkau inginkan dari Tuhan. Suatu hari engkau bisa kecewa, karena bisa saja apa yang engkau inginkan, apa yang engkau mau, Tuhan tidak berikan. Mungkin ketika hidupmu belum diberkati, apa yang engkau inginkan belum dipenuhi, bisa engkau kecewa dengan Tuhan karena yang engkau mau hanya berkatnya. Tetapi percayalah, ketika engkau lebih dari berkat, engkau mengutamakan untuk mencari Tuhan, percayalah, mau hidup Anda sudah diberkati ataupun belum diberkati, Anda tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena motivasi Anda benar, karena tujuan hidup Anda benar. Anda mencari Tuhan, Anda menyadari kalau Anda dapat berkat, itu merupakan bonus dari Tuhan karena engkau setia kepadanya. Itu merupakan bonus dari Tuhan karena engkau sungguh-sungguh mencari
mencari wajahnya, setia kepadanya, setia melayani. Engkau tidak menjadi orang Kristen KTP yang hanya butuh Tuhan kalau hanya cari Tuhan kalau engkau butuh, hanya cari Tuhan kalau engkau perlu, tetapi menyadari bahwa engkau bukan sekedar Kristen KTP, tapi engkau orang-orang Kristen sejati. Apapun yang terjadi, mau sudah diberkati belum diberkati, engkau tetap setia mencari Tuhan. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, ciri-ciri Kristen KTP adalah bukan menghakimi tetapi mengasihi. Sekali lagi, bukan menghakimi tapi mengasihi, atau ciri-ciri Kristen KTP adalah bukannya mengasihi tapi malah menghakimi. Sekali lagi, ciri-ciri Kristen KTP adalah bukannya mengasihi tetapi malah menghakimi. Mari kita lihat Matius 7 ayat 3-5. Matius pasal 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sekali lagi, ciri-ciri Kristen KTP adalah bukannya mengasihi tapi malah menghakimi orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Kita lihat para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka bukannya tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka hafal. Seperti yang poin pertama saya bilang, mereka hanya hafal tanpa mereka bisa melakukannya. Mereka terlalu memandang orang lain rendah. Mereka menganggap diri mereka paling benar, paling kudus, paling suci, sampai orang berdosa pun mereka bukannya mengangkat mereka dengan kasih, menyelamatkan mereka dengan kasih, mengenalkan Tuhan, tapi justru mereka makin menghakimi, seolah-olah diri mereka paling benar, seolah-olah mereka orang yang paling tidak berdosa. Mereka menganggap rendah orang lain. Teman-teman, umat Tuhan, jemaat Tuhan, saya mau bilang, kalau engkau menyadari engkau Kristen sejati, Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan, bukan sekedar Kristen KTP, engkau tidak akan menghakimi orang lain. Kalau engkau merasa hidupmu telah dipulihkan Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk memberkati orang-orang, untuk memberkati teman-temanmu, untuk memberkati keluargamu yang masih hidup jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dalam hidup mereka, yang masih hidup sebagai orang Kristen KTP saja. Mari, kalau engkau menyadari betul-betul engkau sudah hidup dalam Tuhan, bukannya malah engkau bergosip dengan orang lain, bergunjing dengan orang lain, membicarakan bahwa orang ini berdosa, orang ini belum mengenal Tuhan. Itu bukan malah menyelamatkan mereka, tapi justru bisa membuat mereka makin jahat, justru bisa membuat mereka makin jatuh. Karena itu saya mau bilang, mari saya ajak umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pakai hidupmu. Kalau engkau bilang engkau Kristen sejati, pakai hidupmu untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang yang masih jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Pakai hidupmu sehingga orang lain dengan melihat hidupmu bahwa engkau tidak sama seperti orang lain yang suka menghakimi, yang menjauh dari mereka. Tapi ketika mereka melihat hidupmu, sikap hatimu, perlakuanmu, tingkah lakumu, bisa saja mereka rindu juga untuk mengenal Tuhan, bisa saja mereka rindu juga untuk datang ke gereja beribadah. Tetapi kalau kita justru menunjukkan hal yang negatif, hal yang menjatuhkan mereka, menghakimi mereka, itu justru membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin mereka jatuh terus ingin melakukan dosa. Karena itu saya mengajak umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari, kalau engkau menyadari engkau sudah hidup benar-benar di dalam Tuhan, kalau engkau menganggap engkau sudah sebagai orang-orang Kristen sejati, bukan engkau pakai untuk merendahkan orang lain, bukan ketika engkau tahu kebenaran engkau menjauh dari orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi justru karena engkau tahu kebenaran, engkau mau merangkul mereka dengan kasih Kristus yang telah dicurahkan atas setiap kita. Ada seorang yang berkata seperti ini, nama John Piper. Dia berkata, if you are trying to receive Jesus as a way to get something else you want, but not Him, you're not receiving Jesus, you're using Jesus. Artinya apa? Jika kamu mencoba untuk menerima Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu darinya, bukan untuk mendapatkan Dia, bukan untuk mengikuti Dia sungguh-sungguh, kamu sebenarnya tidak menerima Yesus. Kamu tidak pernah menerima Yesus dalam hidupmu. Kamu hanya menggunakan Yesus. Artinya apa? Kamu hanya pakai Tuhan Yesus untuk memberkati hidupmu. Kamu hanya
pakai Yesus untuk menyembuhkan penyakitmu, engkau hanya pakai Yesus untuk memenuhi kebutuhanmu, engkau hanya pakai Tuhan Yesus hanya untuk apa? Untuk memenuhi keinginan dagingmu. Jangan sampai ini kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai orang Kristen, tetapi justru kita bukannya memberi hidup kita yang terbaik pada Tuhan, tapi justru kita mempergunakan Tuhan Yesus dengan apa? Hanya untuk memberkati hidup kita tanpa kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kiranya kebenaran firman Tuhan, renungan yang singkat ini memberkati kita. Mari kita koreksi diri kita masing-masing, lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen sejati yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup takut akan Tuhan, atau kita hanya menjadi orang-orang Kristen KTP saja seperti yang ciri-ciri yang tadi. Yaitu ciri-ciri yang pertama adalah engkau orang Kristen KTP adalah cuma mendengar, cuma mengetahui ayat Alkitab, cuma pintar memposting di status WhatsApp, status Facebook, ayat-ayat firman Tuhan, tapi engkau tidak pernah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, engkau tidak pernah mau melakukannya. Dan ciri yang kedua, Kristen KTP adalah hanya mau berkat Tuhan, tanpa mau Tuhannya sendiri, hanya mau cari berkat Tuhan, tanpa mau cari sumber berkatnya. Dan ciri yang ketiga Kristen KTP adalah bukannya mengasihi sesama kita yang belum mengenal Tuhan, tetapi justru menghakimi. Karena itu mari lihat, koreksi diri kita, apakah masih ada salah satu ciri-ciri itu dalam diri kita. Kalau masih ada, mari berdoa, kita sama-sama berdoa untuk Tuhan mampu mengubah hidup kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen KTP, tetapi orang-orang Kristen yang benar-benar berdampak, yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.